Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari tim Bismillah Juara dari Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah kami yang berjudul FinEdu, membangun self-reliance finansial melalui literasi keuangan dan internalisasi sikap sebagai penguatan struktur ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya kemajuan dalam akses teknologi finansial ibarat bagaikan pedang bermata dua, di mana di salah satu sisinya akan memudahkan akses dalam keuangan. Akan tetapi, di satu sisi dapat menyebabkan aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol, investasi bodong, dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya seperti tidak dipadai dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga hal tersebut memicu adanya investasi keuangan yang ilegal. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah teknologi yang dapat untuk memfasilitasi sebagai literasi keuangan, yaitu FinEdu, yang dimana FinEdu ini dapat diterapkan baik dari sekolah dasar hingga ke masyarakat umum sebagai bentuk dari pengaplikasian teori-teori yang ada. Dari pembahasan yang ada, maka kami mengajukan rumusan masalah, yaitu minimnya literasi keuangan digital dan juga adanya beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apa saja faktor yang menyebabkan terbentuknya siklus jebakan berantai akibat rendahnya literasi keuangan digital? Kemudian, bagaimana peran FinEdu sebagai media edukasi digital dalam membangun kemandirian finansial siswa di tengah ketidakpastian ekonomi? Dan yang terakhir, bagaimana strategi keberlanjutan dan hilirisasi inovasi FinEdu dapat berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi nasional. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terbentuknya siklus jebakan berantai, yang dimana FinEdu ini dapat berperan dalam bagaimana menangani masalah literasi keuangan digital ini. Pada siklus pertama, yaitu rendahnya literasi finansial, yang dimana apabila terdapat aktivitas keuangan ilegal yang diakibatkan oleh rendahnya literasi keuangan, hal tersebut akan memicu pengambilan keputusan yang buruk karena tidak didasari dengan edukasi yang tepat, sehingga pengambilan keputusan tersebut tidak bersifat rasional. Dan apabila tidak adanya rasional dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak berdasarkan dengan fakta, maka akan memicu dengan tingkat utang yang tinggi. Yang dimana dengan adanya tingkat utang yang tinggi tersebut akan memunculkan krisis keuangan pribadi karena tidak terpenuhinya keuangan, tidak terpenuhinya kebutuhan akibat adanya tingkat utang yang tinggi. Sehingga hal tersebut akan memunculkan efek makro terhadap perekonomian, yang dimana perputaran uang yang melambat dan mengecil, sehingga pada akhirnya akan memunculkan dampak secara makroekonomi, dan pada akhirnya terjadi penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. FinEdu adalah aplikasi literasi finansial yang digunakan untuk meningkatkan literasi digital atau finansial bagi pengguna atau pelajar yang ada di Indonesia. FinEdu ini dirancang dengan berbagai macam fitur yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Seperti video pembelajaran digunakan bagi pengguna yang memiliki preferensi atau metode pembelajaran audiovisual. Mereka dapat melihat video penjelasan dari tutor ataupun mentor serta animasi yang menyenangkan dan interaktif, sehingga mereka dapat enjoy ketika mendapatkan pelajaran tersebut. Selain itu, bagi pengguna yang memiliki preferensi belajar menggunakan teks, FinEdu menyediakan blog yang berisi materi pembelajaran serupa seperti video, di mana sebelum pengguna menggunakan fitur video ataupun blog, pengguna akan melaksanakan pretest dan setelahnya akan diadakan post-test. Hal ini bisa membuat pengguna dapat meningkatkan pengetahuan. Setelah itu, ada fitur berupa budgeting, di mana pengguna dapat mengatur atau mengalokasikan budget mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan budget yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada juga fitur berupa goals, di mana pengguna yang memiliki goals atau tujuan mereka dapat
mengatur keuangan mereka menggunakan fitur ini. Dan selanjutnya yaitu ada fitur saving, di mana pengguna akan menabung secara rutin dan akan tersedia notifikasi bagi pengguna yang menyalakannya. Bagi pengguna yang memiliki keresahan ataupun perlu saran dari pakar, ada fitur berupa consultation, di mana pengguna dapat melakukan atau meminta saran kepada financial advisor profesional secara langsung, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang terpercaya, kredibel. Selain itu, bagi pengguna yang memerlukan teman atau komunitas untuk berdiskusi atau bertanya terkait materi ataupun pengalaman mereka, mereka dapat membagikannya melalui fitur berupa komunitas. Dan selanjutnya ada juga fitur news, di mana pengguna dapat mengetahui situasi atau kabar yang terkini terkait finansial yang ada di Indonesia. FinEdu memiliki dua skema untuk memasuki akun. Yang pertama, mereka dapat memilih sebagai pelajar, dan yang kedua, mereka dapat memilih sebagai masyarakat umum, di mana untuk pelajar mereka memiliki privilege khusus, yaitu mereka tidak perlu melakukan sign up terlebih dahulu, dan mereka bisa langsung memasuki akun mereka, karena akun mereka sudah terintegrasi secara langsung dengan institusi pendidikan mereka. Sedangkan masyarakat umum mereka dapat login seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan tujuan FinEdu adalah memberikan edukasi finansial sedini mungkin kepada pelajar yang ada di Indonesia, sehingga mereka dapat mendapatkan bekal literasi finansial digital sedini mungkin dari bangku sekolah dasar mereka. Dari pembahasan yang ada, maka perlu adanya tindak lanjut penerapan dari aplikasi FinEdu ini sendiri, yang dimana kami melakukan rekomendasi untuk melakukan berbagai tahap, yang dimana akan menggandeng beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah dan sekolah yang akan berkolaborasi dengan dinas terkait untuk melakukan berbagai tahap. Yang pertama adalah perencanaan, di mana dilakukan survei pendahuluan dan penyusunan program mengenai bagaimana FinEdu ini akan diimplementasikan dari sekolah dasar hingga ke masyarakat umum. Kemudian, setelah itu akan dilakukan tahap pemodelan, yaitu sosialisasi dalam skala kecil, dan juga akan diaplikasikan ke dalam skala kecil aplikasi ini untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari aplikasi FinEdu ini, sehingga nantinya dapat diperbaiki dan akan lanjut ke tahap implementasi, yang dimana pada tahap ini akan dilakukan penerapan aplikasi FinEdu dalam skala besar. Setelah implementasi, yaitu adalah tahap monitoring, yang dimana pada tahap ini yaitu pembentukan agent of change sebagai pemantau kegiatan, yang dimana apabila ditemukan kendala dalam program-program ini akan segera diambil tindakan korektif secara nyata, dan apabila kegiatan tersebut sudah berjalan dengan lancar, maka akan dipertahankan dan dikembangkan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk resilience finansial yang dapat terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.